Mungkin di sekolah kita akan hanya diajarkan untuk menjadi seorang profesional. Tapi untuk membahas sesuatu hal yang ini, mungkin kalian akan minim mendapatkannya di sekolah. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang buku, yang dimana buku ini baru aku selesaikan kemarin, lebih tepatnya awal bulan Agustus. Bukunya itu adalah, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan buku ini, karena buku ini itu sudah terkenal banget. Mungkin seluruh negara juga udah tahu tentang buku ini, dan si penulis ini, jadi dia itu adalah Robert Kiyosaki. Dia merupakan pembisnis yang sangat luar biasa. Dan menurut aku itu advice-nya sangat positif banget. Sekalipun mungkin ada beberapa hal yang menurut aku agak kurang setuju ya. Oke, jadi ini dari judulnya sudah kita bisa baca, yaitu adalah Rich Dad Poor Dad. Nah, di depan ini ada tulisan tentang apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang. Berikutnya adalah yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Jadi, dari judul Rich Dad dan Poor Dad ini, Robert Kiyosaki personifikasikan dua tokoh yang dimana ada ayah kaya dan ayah miskin. Dimana si ayah kaya ini memberikan advice kepada anaknya, dan bagaimana si ayah miskin ini memberikan advice kepada anaknya. Si Robert Kiyosaki ini memposisikan dirinya itu adalah sebagai anak. Bagaimana si Robert Kiyosaki ini memposisikan diri dari dua advice yang berbeda. Nah, kita akan bahas di video kali ini dari buku Rich Dad Poor Dad, penulisnya Robert Kiyosaki. Mungkin aku akan agak sedikit berbeda dari video-video lain karena aku akan membahas sisi yang menurut aku kurang setujunya dari buku ini. Karena menurut aku kalau misalnya kita baca buku itu harus dengan pikiran yang buka, bener-bener melihat dari beberapa sudut pandang, nggak melulu harus kita setujui si penulis ini. Dari halaman pertama, dia menulis sebuah pendahuluan di buku ini. Dan kemudian akan dibahas di beberapa bab selanjutnya, yaitu jumlah babnya itu ada 9. Video ini aku akan memberikan advice yang positif yang mungkin kita akan kepake banget di hidup kita ke depannya. Dari bab pendahuluan ini, si Robert Kiyosaki sudah menurut aku sedikit menskreditkan di beberapa profesi. Yang aku rasain ya dari ngebaca buku ini, dia itu seperti mendeskripsikan bahwasanya ketika kita memilih untuk menjadi seorang PNS atau pegawai pemerintah, merupakan sebuah kesalahan yang besar. Sedangkan di sisi lain, dia juga memberikan advice kepada kita bahwasannya kita harus memiliki aset. Menurut aku, ketika kita ingin memiliki sebuah aset, kita juga harus memiliki sebuah penghasilan. Orang atau manusia di dunia ini itu nggak wajib semuanya harus menjadi seorang pengusaha. Nah, sedangkan si Robert Kiyosaki ini, aku ngerasanya di bab pendahuluan dia sudah memotivasikan kita untuk menjadi seorang pengusaha, dan rasanya tuh ingin sekali kita untuk menginvestasikan uang kita, aset-aset kita di saham atau reksadana. Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang yang lebih hitsnya itu adalah di kripto. Kalau menurut aku, untuk manusia memiliki aset itu awalnya dia juga harus memiliki sebuah penghasilan. Dia sudah memiliki penghasilan, dia bisa membeli aset. Nah, dari aset itu dia bisa menghasilkan penghasilan lagi. Robert Kiyosaki ini dia menjelaskan bahwasannya penghasilan manusia itu lebih baik ya dari aset. Kita bisa start dari ayah kaya. Dia itu dari tipe mengajari seorang anak itu berbeda dengan ayah miskin, yang dimana ayah kaya itu mengajari dengan sebuah tindakan, sedangkan ayah miskin mengajari atau memberikan advice kepada anaknya lebih ke tipe menyeramahi. Mindset yang kedua yaitu adalah untuk ayah kaya itu tidak bekerja untuk uang, sedangkan ayah miskin bekerja untuk uang dikarenakan ada faktor fear, yaitu ketakutan. Jadi mungkin si ayah miskin memiliki cicilan atau memiliki kebutuhan yang dimana di luar dari kapasitas pendapatannya dia. Jadi kalau misalnya si ayah kaya, motivasinya dia yaitu adalah bekerja untuk belajar, bukan untuk mencari uang. Tapi kalau semisal yang ayah miskin, kerja karena background ketakutan gitu, takut tidak bisa membayar cicilan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan diri dia pribadi. Untuk yang ketiga, ayah kaya mencetak uangnya sendiri, yaitu dengan cara membuka usaha.
Tapi kalau semisal yang ayah miskin, dia memiliki mindset harap gaji naik atau mendapatkan pensiun atau dan yang lain-lain. Pokoknya dia itu mengharap kepada orang lain. Jadi mindsetnya ayah miskin ini, pemikirannya atau mindsetnya itu adalah berhak, dan berhak. Ayah miskin ini semisal bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja sebagai pegawai pemerintah. Nah, dia ini mengharapkan sesuatu dari kantornya, yang dimana dia sudah merasa mengabdikan dirinya secara penuh terhadap perusahaan atau kantor tersebut. Makanya dia memiliki mindset bahwasanya aku berhak, saya berhak. Tapi kalau misal ayah kaya, dia tidak memberlakukan hal tersebut, dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, melainkan dia mencetak uangnya sendiri dengan membuka usaha. Kemudian mindset yang keempat dari ayah kaya yaitu adalah uang itu adalah kekuatan. Sedangkan ayah miskin memiliki mindset bahwasannya uang itu adalah sumber kejahatan. Sebetulnya kalau menurut aku pribadi, aku lebih setuju ke ayah kaya, karena menurut aku uang itu adalah kekuatan, bukan sumber kejahatan, tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Menurut aku ketika kita memiliki uang, itu kita juga bisa memiliki kesempatan yang lebih untuk berbagi kepada sesama. Mindset yang kelima dari ayah kaya yaitu adalah mengelola uang atau dia lebih mengkontrol uang. Namun kalau misal yang ayah miskin, dia lebih dikontrol dengan uang, jadi kebalikannya. Dari yang aku baca dari buku ini, kenapa kok ayah miskin ini lebih dikontrol dengan uang? Ya karena itu tadi, lebih diutamakan ketamakannya, nafsunya, karena kita tahu sendiri bahwasannya jika manusia diberikan uang berapapun jumlahnya, tapi kalau misal dia sendiri tidak bisa mengkontrol hawa nafsunya, itu akan habis. Yang ayah kaya, dia mengkontrol dan mengelola uang karena dia tahu cara penyikapannya. Tapi kalau misal yang ayah miskin, ini dia lebih dikontrol uang karena dia lebih mengedepankan ketamakan dan hawa nafsunya. Lalu yang keenam dari ayah kaya yaitu adalah bukan seberapa banyak yang dihasilkan, melainkan yaitu adalah seberapa banyak yang disimpan. Namun kalau misal kita melihat dari prinsip ayah miskin, beliau memilih untuk memiliki cicilan. Prinsip yang ketujuh ayah kaya yaitu adalah membangun aset. Prinsip dari ayah miskin itu adalah liabilitas yang dikira adalah sebuah aset. Contoh yaitu adalah rumah. Aku juga baru tahu dari buku ini bahwasannya ternyata rumah itu adalah bukan 100% aset kita, melainkan adalah liabilitas kita. Apalagi yaitu adalah rumah yang kita tinggali. Karena rumah itu pasti memiliki cost, yang dimana bagaimana kita merawat rumah tersebut, bagaimana kita membayar listrik, air. Nah, itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dari sebuah rumah. Rumah itu merupakan adalah liabilitas, dan menurut aku itu make sense gitu. Kecuali kita sudah memiliki rumah pribadi, tahun berikutnya atau di 2 tahun berikutnya kita memiliki tanah atau kita memiliki rumah yang lain, yang dimana rumah tersebut itu dijadikan aset kita, entah itu disewakan atau dikontrakkan. Kemudian prinsip atau mindset dari ayah kaya yaitu adalah lebih suka mengambil resiko. Sedangkan untuk ayah miskin, dia lebih suka untuk bermain aman. Mindset yang ke-9 dari ayah kaya itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Namun kalau misal dari ayah miskin, cari pekerjaan yang menjamin. Nah, itu tadi. Karena si Robert Kiyosaki ini lebih setuju kepada ayah kayanya, dia lebih cenderung atau merekomendasikan seseorang untuk membuka usaha atau membuka lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan yang menjamin. Seperti mungkin kalau misal kita sekarang paham pekerjaan yang menjamin itu apa? Yaitu adalah mungkin pegawai swasta atau mungkin PNS. Lalu mindset yang ke-10 dari ayah kaya itu yaitu adalah aset yang sudah autopilot. Mindset dari yang ayah miskin berpenghasilan yang masih bekerja. Jadi kalau misal ayah kaya, dia tidak campur tangan mengenai asetnya ini tinggal jalan aja, dia per bulan atau per 6 bulan sekali atau per tahun dia tinggal menikmati hasilnya aja atau tinggal nikmatin cuannya aja. Tapi kalau misal yang ayah miskin, dia lebih memilih untuk berpenghasilan terus-menerus secara per bulan dan masih bekerja sampai masa tenggang pensiunnya. Kemudian mindset yang ke-11 yaitu adalah pemberani yang unggul. Mindset dari ayah miskin hanya pintar. Karena si Robert Kiyosaki menjelaskan juga di buku ini, ayahnya ini keduanya itu sama-sama pintar, sama-sama sarjana, sama-sama mementingkan pendidikan. Namun, yang ayah kaya ini lebih berani dan unggul kalau misalnya ayah miskin itu hanya pintar saja. Kalau misal aku pribadi, setelah aku membaca buku ini dari awal sampai akhir,
Jujur aku lebih memilih kepada mindset yang ayah kaya. Kalau semisal kita membaca buku ini cara gamblang atau ditelan mentah-mentah, itu pasti kita akan jalan lurus kacamata kuda, kita hanya mau ingin menjadi pengusaha aja. Kita nggak mau deh kerja di perusahaan swasta gitu. Yang menurut aku itu nggak apa-apa banget, itu adalah penghasilan kita gitu. Nah, bagaimana di kondisi kita yang sekarang, entah itu kita menjadi PNS atau pegawai pemerintah atau pegawai swasta, dari situ kita membangun aset kita pelan-pelan, karena yaitu tadi, nggak semua orang itu bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, dari buku ini ternyata itu nggak hanya ngebahas tentang Robert Kiyosaki aja, dan nggak cuma ngebahas tentang ayah kaya dan ayah miskin aja. Jadi pada bab 3 lebih tepatnya, itu membahas mengenai perusahaan besar yang mungkin kita sering lihat di pinggir jalan, banyak banget perusahaannya, yaitu adalah McDonald's, yang dimana owner dari McDonald ini menjelaskan bahwasannya kita harus pertahankan pekerjaan kita yang sekarang dan mulailah membangun bisnis Anda, kemudian membeli aset. Nah, menurut aku ini sih yang paling wise gitu ya. Kalau misal di buku ini nggak ada bab dari ini nih, si owner McDonald's ini, menurut aku ini ngajarin banget bahwasannya kita itu harus menjadi pengusaha aja. Nggak boleh menjadi pegawai swasta atau pegawai negeri, atau kita nggak boleh ngikut orang, intinya gitu deh. Tapi dengan pernyataan owner McDonald's ini, pertahankan pekerjaan Anda, kemudian memulai bisnis dan membeli aset, itu menurut aku paling wise gitu. Jadi di bab ini itu anti banget sama yang namanya mendiskreditkan sebuah profesi, yang dimana aku ngerasanya di awal buku ini itu sudah ngerasa dimotivasi banget untuk menjadi seorang pengusaha, dan itu nggak apa, tapi kita harus juga melihat dari kacamata yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa advice yang aku pelajari dari buku Rich Dad Poor Dad. Banyak banget yang kita bisa ambil dari sini. Menurut aku itu yang aku paparkan itu adalah inti-intinya aja, tapi itu ngena banget di kita semua gitu, bahwasannya memang pelajaran mengelola uang itu nggak dapat dari sekolah. Sekolah itu mungkin hanya menjadikan kita seorang profesional. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang yang profesional, kita mendapatkan income, nah kita nggak tahu nih duit kita mau kita apain. Akhirnya kita hambur-hamburin, kita beliin sesuatu hal yang mungkin kita nggak butuhin gitu. Tapi setelah kita membaca buku ini, kita jadi self-improvement, kita juga termotivasi untuk memulai bisnis atau kita membeli aset. Ada suatu quote yang aku dapat dari buku ini, yaitu adalah banyak uang bukan berarti banyak pilihan. Hal itu bisa terjadi ketika kita sudah melek keuangan.